Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid kelas 4 dan 5 yang saya hormati, hari ini saya akan berbagi sedikit tentang kegiatan Science Fair yang akan diadakan 20 Februari 2021. Saya Pak Priyo, guru kelas 5 SD Alam Arido. Mungkin Bapak Ibu yang di kelas 4 belum pernah ketemu ya selama masa pandemi ini karena tidak ada pertemuan orang tua dan sebagainya. Baik, untuk menyingkat waktu, eee, saya akan menyampaikan sedikit hal yang berkaitan dengan Science Fair yang merupakan hal baru bagi anak-anak kelas 4. Baik, kita mulai. Ya, sekilas tentang Science Fair. Jadi Science Fair itu adalah kegiatan rutin tahunan Sekolah Alam Arido yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2016. Jadi ini adalah tahun kelima kegiatan Science Fair dilakukan. Eee, Tujuan dari kegiatan ini adalah, eee, membangkitkan keingintahuan dan semangat meneliti pada anak-anak. Kalau selama ini anak-anak melakukan kegiatan di sekolah, kemudian dipandu oleh guru dan belajar tentang hal-hal yang ada di sekitarnya, di kegiatan Science Fair ini anak-anak mencoba menggali sendiri, hal-hal yang ada di sekitarnya dan mencoba mencari tahu apa hal-hal yang menarik perhatiannya, kemudian ditambah dengan metode ilmiah, kita cari, kita bandingkan, kita cari kesimpulannya, cari, latar belakang permasalahannya dan sebagainya. Jadi, beberapa hal ini yang mungkin, menjadi bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk, eee, membantu kami, para guru untuk membimbing putra-putri Ananda selama masa pandemi ini. Biasanya, guru banyak terlibat dalam mendampingi putra-putrinya ketika kegiatan Science Fair, tapi dalam kondisi, belajar di rumah, peran ini diambil alih oleh orang tua. Meskipun, guru, juga membantu untuk, eee, mendampingi secara online, secara virtual begitu ya, sehingga diharapkan kualitas Science Fair tahun ini pun tidak terlalu banyak berbeda meskipun kita lakukan secara online atau secara daring gitu. Baik, kemudian tema Science Fair 2021 adalah, eee, ke Green Campaign, belajar meneliti dan mencari solusi untuk sayangi bumi. Jadi latar belakang yang, eee, diambil dalam tema Science Fair tahun 2021 ini adalah, eee, belakangan ini kita mendengar berbagai macam berita tentang bencana kerusakan lingkungan yang, mmm, melanda Indonesia di berbagai daerah. Mungkin ada sekitar, beberapa puluh ya, yang baru saja kita dengar seperti banjir di Kalimantan, kemudian tanah longsor di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Tidak lepas di kota kita Semarang berkali-kali terjadi, banjir dan tanah longsor juga. Kemudian ada isu pemanasan global dan perubahan iklim. Dan tanpa kita sadari kita pun juga sedikit banyak memberi kontribusi pada kerusakan ini, sehingga, eee perlu sebagai sebuah gerakan, Green Campaign ini tidak berhenti pada, jargon gitu ya, tetapi sudah perlu kita wujudkan dalam, perubahan sikap dan perilaku. Sehingga, dengan penelitian ini anak-anak diharapkan bisa, melihat, oh ternyata perilaku yang selama ini kita lakukan, saya dan orang tua saya lakukan ternyata tidak bagus pengaruhnya untuk, bumi yang kita sayangi ini. Jadi ini sedikit gambaran tentang, tema
Science Fair 2021. Baik. Nah, isu penelitian yang dapat diangkat, di dalam tema Science Fair yang kita kaitkan dengan Green Campaign dan, eee, bagaimana kita meneliti dan menjadikan bumi menjadi lebih baik, meneliti untuk menjadikan bumi yang lebih baik gitu ya. Misalnya pengelolaan limbah, sampah organik. Penelitian ini bisa, tidak terbatas penelitian, eee, natural science ya, tetapi juga social science pun diperbolehkan. Artinya, misalnya anak melakukan survei terhadap, kebiasaan mengelola sampah organik, anorganik, eee, di lingkungan rumahnya, misalnya diambil satu RT atau satu RW, ya 1 RW kalau di tempat saya itu sekitar 120 kepala keluarga itu sudah cukup banyak gitu ya. Anak bisa melakukan survei secara offline maupun online, kalau diizinkan offline. Kalaupun online bisa dibantu bapak ibu yang terbiasa menggunakan, eee, peralatan, misalnya membuat survei online begitu, dengan fasilitas dari Google Form atau apa, itu bisa dilakukan. Kemudian pengendalian penggunaan plastik, kertas, pupuk buatan, dan alternatif solusi. Ini adalah beberapa contoh, isu yang dapat diangkat dalam, kegiatan Science Fair. Jadi tidak terbatas seperti yang saya sampaikan tadi, tidak terbatas, eee, natural science atau, physical science begitu, tetapi juga social science. Jadi, kepedulian manusia terhadap lingkungan pun bisa kita teliti. Itu besar yang ada sekarang adalah, mobil listrik misalnya ya, itu bisa kita kaitkan dengan masalah energi baru dan terbarukan. Mungkin tanpa kita sadari, anak-anak sudah menggunakan maaf, bapak ibu sudah menggunakan lampu hemat energi ya. Lampu hemat energi itu kan berkembang mulai dari lampu lampu putih itu, lampu neon yang, eee, spiral, kemudian sekarang terbaru adalah lampu LED. Nah, ini kan bisa kita teliti apa pengaruhnya terhadap, beban listrik, kemudian apa pengaruhnya terhadap lingkungan dan sebagainya pun bisa kita teliti. Baik, jadi ini tahap-tahapnya, untuk melakukan sebuah penelitian yang perlu kita lakukan adalah persiapannya, anak-anak diajak untuk melihat masalah di sekitar, kemudian, kalau sudah ditemukan masalahnya, anak-anak bisa mencoba dibantu orang tua atau guru, membandingkan satu hal, bagaimana jika diperlakukan begini dan bagaimana jika diperlakukan begitu. Jadi sesuatu hal, yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah anak-anak adalah, membandingkan, kemudian meneliti pengaruh. Nah, meneliti pengaruh ini luar biasa, misalnya, eee, bapak ibu mungkin penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh anak tahun lalu, yaitu pengaruh penggunaan sampah obat bekas. Seringkali di rumah bapak ibu punya stok obat yang kemudian karena, tidak dipakai kemudian kadaluarsa. Nah, kemudian anak tersebut mencoba bagaimana sih pengaruhnya kalau misalnya obat ini kemudian kita siramkan, kita larutkan dan disiramkan ke tanaman. Apakah berpengaruh? Gitu ya. Nah, ternyata anak bisa mendapatkan kesimpulan dari, percobaannya tersebut. Ini adalah sesuatu yang, eee, luar biasa, menurut saya untuk seukuran anak usia kelas 4 dan kelas 5. Jadi, kita biasakan untuk membangkitkan keingintahuan, mengapa harus begini, mengapa harus begitu, atau bagaimana jika saya lakukan ini, atau bagaimana jika saya lakukan ini. Jadi ini adalah, konsep dasar dari bagaimana kita mencoba, eee, melakukan sebuah penelitian sederhana. Untuk menciptakan alat baru, diizinkan, tetapi, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kebanyakan anak mengambil dari
internet ya, dari YouTube dan menirunya secara utuh gitu, tanpa ada modifikasi, tidak ada pengembangan ya. Jadi yang kami harapkan adalah menciptakan alat itu idenya orisinal dan atau pengembangan dari yang sudah ada. Eee, Sangat kami hargai jika itu adalah ide orisinil, bukan, menjiplak apa yang ada di, eee, internet begitu. Baik, ini untuk tahap persiapan. Kemudian alat pendukung. Ya, alat pendukung sebenarnya sangat sederhana begitu Bapak Ibu. Di Untuk pengukuran Bapak Ibu bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah ya. Kalau Bapak Bapak itu biasa utak-atik gitu ya, biasanya punya voltmeter atau minimal setiap keluarga punya termometer gitu ya, itu bisa kita gunakan. Kemudian, aplikasi di Android sekarang beragam aplikasi di Android gitu ya. Bahkan, saya pernah menggunakan tahun lalu ketika masih offline ya, saya pernah menggunakan pengukur bisingan dan pengukur cahaya ini bersama anak-anak di sekolah ya. Itu ada aplikasinya di Android. Kemudian, eee, saya bersama anak-anak juga pernah mengukur kemiringan, eee, bangunan candi gitu ya. Jadi sudah ada, alat yang dipakai insinyur geodesi gitu ya, para geodesi, eee, untuk melakukan survei itu pun sudah tersedia di Android. Jadi, luar biasa sekali perkembangan teknologi dan kita bisa memanfaatkannya secara optimal. Kemudian dokumentasi bukanlah sesuatu yang, mahal lagi sekarang ya, di mana HP Android, yang Bapak Ibu miliki pun sudah bisa melakukan rekaman video, kemudian, kamera apalagi, rekaman video dan dengan kualitas yang cukup bagus gitu. Kemudian untuk pengukuran tabel dan grafik mungkin untuk anak kelas 4, karena belum diajarkan bisa menggunakan dibantu orang tua, digambar kemudian nanti difoto, dan fotonya diunggah ke dalam, laporan. Tapi untuk anak kelas 5, insyaallah sudah bisa menggunakan Excel untuk membuat tabel dan grafik sehingga, eee, tampilannya menjadi, cukup mudah dibuat di komputer, bisa diedit dan sebagainya. Baik. Ini adalah, isi dari laporan science fair, kegiatan penelitian di science fair. Jadi ada 6 hal yang harus disampaikan, yaitu tujuan penelitian, alat dan bahan, langkah percobaan, kemudian hipotesis atau perkiraan awalnya, data, grafik, dan foto-foto kegiatan anak, serta kesimpulan. Jadi data, grafik, dan foto-foto itu akan bercerita banyak tentang kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak. Dan anak-anak diajak untuk, melakukan dugaan awal berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki, kemudian setelah percobaan anak-anak bisa mengambil kesimpulannya. Baik, ini adalah ini adalah contoh beberapa topik penelitian yang pernah dilakukan anak-anak, eee, di Sekolah Alam Arido. Yang pertama adalah mungkin bisa dipakai sebagai inspirasi. Yang pertama adalah pengaruh penggunaan kunyit untuk mengawetkan nasi. Jadi idenya ini adalah, eee, orang Jawa terutama itu ketika selamatan itu menggunakan nasi kuning gitu ya. Nasi kuning itu ternyata, masaknya siang, makannya baru malam begitu. Ternyata di balik penggunaan kunyit itu, penggunaan warna kuning yang berasal dari kunyit, kalau sekarang mungkin dengan, pewarna makanan begitu ya. Ternyata penggunaan kunyit itu ada secara tidak sadar atau mungkin sudah disadari oleh nenek moyang kita, ternyata kunyit itu bisa mengawetkan nasi. Jadi dalam beberapa hari, eee, kecepatan nasi berjamur pada nasi putih yang tidak diapa-apakan dengan nasi putih yang diberi kunyit itu ternyata berbeda. Luar biasa sekali, dilakukan oleh seorang anak kelas 4 gitu ya. Kemudian penelitian kedua contohnya adalah warna lampu yang paling jelas terlihat di malam hari.
Jadi idenya ketika anak-anak melihat lampu kendaraan bermotor itu, eee, ada lampu yang berwarna merah, lampu rem, dan warna kuning pada lampu sign, lampu rating gitu ya. Itu ternyata, anak-anak kepikiran, "Ini kenapa ya kok dibuat warna merah dan kuning?" Begitu. Kemudian anak-anak dibantu oleh guru untuk melakukan metodologi penelitiannya dan, anak-anak tahu, oh ternyata kenapa kok lampu-lampu itu menggunakan warna kuning dan warna, orange atau merah begitu ya. Itu ternyata ada alasannya. Jadi tidak boleh lampu, eee, rem itu misalnya menggunakan warna hijau atau warna biru gitu ya. Ternyata ada alasan-alasannya. Kemudian contoh 3 dan 4 ini adalah sebuah penelitian sosial, untuk meneliti kebiasaan menabung dan penggunaan gadget pada siswa, gitu. Kebetulan waktu itu masih, dilakukan offline, jadi anak-anak bisa menanyai teman-teman, kelas yang lain, gitu. Kemudian yang terakhir adalah contoh pengaruh air limbah sabun terhadap tanaman cabai. Jadi sabun yang kita gunakan itu kan hampir tiap hari kita mencuci baju gitu ya, hampir tiap hari mencuci baju dan biasanya airnya terbuang ke got gitu ya, atau ke tanah. Ternyata, anak-anak pikiran, "Ini air limbahnya berbahaya tidak ya terhadap tanaman?" Maka diuji cobakan terhadap tanaman cabai, gitu. Jadi intinya adalah membandingkan, gitu ya. Kemudian ini adalah, contoh sebuah penelitian yang untuk membandingkan tingkat kesuburan tanah begitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa percobaan bisa dilakukan dengan sangat sederhana dan, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Hanya saja mungkin kita tidak terpikir sebelumnya. Kalau anak-anak di kelas 1 dan kelas 2 itu sudah biasa melakukan pengamatan menumbuhkan biji kacang hijau di kapas begitu ya. Nah sekarang, kapasnya, media tanamnya kita ganti dengan tanah dengan campuran daun melandingan, kedua campuran rajangan daun ketapang dan campuran rajangan daun talas. Daun melanding tidak perlu dirajang ya karena sudah kecil-kecil gitu. Ini adalah sebuah penelitian sederhana yang bisa dilakukan oleh anak-anak, contohnya begitu ya. Dan, eee, kenapa kok pada kesimpulannya nanti, mungkin anak-anak bisa, "Kenapa ya kok daun melandingan itu membuat lebih subur?" Misalnya ini misalnya, hipotesisnya daun melandingan lebih terbaik begitu ya. Sehingga anak-anak bisa mengambil kesimpulan, eee, di akhir nanti. Baik, jadi hipotesisnya, menurut peneliti itu, menurut anak-anak, tanah yang dicampur daun melandingan memiliki kesuburan terbaik begitu, ya. Ternyata kemudian setelah mengamati, pertumbuhannya ternyata misalnya daun melandingan, terbaik begitu ya, campuran daun melandingan terbaik. Nah, anak-anak bisa menambahkan, referensi dari internet begitu ya. Dan kalaupun tidak sesuai dengan perkiraan awal atau hipotesis, tidak apa-apa, karena anak-anak berlatih meneliti ya. Meneliti itu kan bisa, ada kesalahan, ada kurang sampel dan sebagainya. Sehingga, benar salah itu, bukan hal yang diharamkan dalam penelitian science fair ini begitu ya, tetapi kita tumbuhkan anak-anak gemar meneliti dulu, kemudian betul secara metodologinya, sehingga, hasilnya pun juga diharapkan, eee kebiasaan meneliti ini akan terus dilakukan oleh anak-anak sampai dewasa nanti. Jadi untuk benar salahnya, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena guru tidak menilai benar salahnya, tetapi mmm, guru akan melihat, proses anak melakukan penelitian itu sendiri yang paling utama. Oke, baik. Untuk membuat laporannya karena kegiatan ini dilakukan secara online, yang pertama,
anak membuat PPT dengan format satu halaman, gitu ya. PPT format satu halaman, nanti template-nya akan diberikan oleh guru. Jadi anak bisa membuat 2 macam laporan, satu format lengkap yang terdiri dari 6 poin tadi, mulai dari tujuan, hipotesis, alat dan bahan, prosedur percobaan, kemudian data dan grafik serta kesimpulan, dan satu yang PPT format satu halaman. Nanti template-nya akan diberikan oleh guru kelas. Format satu halaman ini akan kami kumpulkan, panitia kumpulkan untuk nanti akan di-upload ke dalam, eee, kegiatan Vkon bersama, maaf, kegiatan, eee, Science Fair yang diadakan pada tanggal 20 Februari. Karena jumlah peserta Science Fair tahun ini kelas 4, kelas 5, SMP, dan SMM itu ada sekitar 100 lebih judul. Kalau dari jumlah anak mungkin ada sekitar, 150-an anak, mungkin akan ada 100 judul supaya tidak, menghabiskan waktu, maka kita minta untuk mengumpulkannya dalam format satu halaman. Tetapi yang kedua, anak-anak juga harus mempresentasikan penelitiannya dan direkam dalam bentuk video atau MP4 dengan durasi maksimal 5 menit. Jadi anak mempresentasikan kegiatan penelitiannya, bisa diatur waktunya, dan disetting, tempatnya. Karena kami memohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa mendampingi putra-putrinya melakukan, rekaman video ini. Nah, yang kedua, video yang anak-anak presentasikan sendiri akan silahkan di-upload ke YouTube pribadi kalau sudah punya akun YouTube-nya. Kalau belum, tidak apa-apa, nanti akan dibantu oleh guru, di waktu setelah kegiatan Science Fair. Karena link YouTube-nya ini akan kami bagikan kepada para penonton ketika, eee, tanggal 20 Februari nanti. Jadi, eee, siapapun yang, melakukan kegiatan Science Fair, akan link-linknya akan masuk ke dalam library Sekolah Alam Arido begitu ya, sehingga bisa disaksikan oleh siapa saja. Dan jangan lupa untuk membuat hashtag-nya, Sekolah Alam Arido Semarang atau Science Fair 2021 Sekolah Alam Arido, itu. Kemudian batas waktu penyerahan adalah 10 Februari. Kami harapkan 10 Februari sudah menyerahkan PPT format satu halaman dan file MP4 ke guru masing-masing. Untuk mengunggah video ke YouTube, tidak harus tanggal 10, mungkin setelah tanggal 10 tidak apa-apa, tetapi, eee, untuk yang 10 Februari ini kami mohon dengan sangat bantuan untuk, eee, bisa sudah menyerahkan PPT satu halaman serta file MP4-nya ke guru masing-masing. Karena akan dikompilasi bersama, anak-anak yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, eee semoga Science Fair tahun 2021 ini, berlangsung sukses dan anak-anak, memiliki semangat meneliti dan, muncul keingintahuan serta, eee, bisa menerapkan apa yang sudah dipelajarinya di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, selamat meneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.